Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal Reducing Waiting Time of Outdoor Patients in Hospitals Using Different Types of Models, a Systematic Survey. Latar belakang, rumah sakit bertujuan untuk melayani pasien dengan cara yang paling efektif ketika dia sangat membutuhkannya. Seseorang mengunjungi rumah sakit ketika dia membutuhkan perawatan dalam waktu sesingkat mungkin. Dan hal yang terakhir yang harus dilakukan adalah menunggu antrian. Namun, dengan meningkatnya permintaan layanan kesehatan, dia harus menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk menunggu di antrian rumah sakit. Di sini tujuan penelitiannya berbagai jenis model riset operasi telah diterapkan untuk mengatasi masalah waktu tunggu di sektor pelayanan kesehatan. Metodologi penelitiannya pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau survei lapangan, di mana peneliti langsung meneliti objek di tempat dan memasukkan data ke diagram alir kunjungan rumah sakit untuk diolah. Untuk hasil dan pembahasannya, hasil dari solusi inovatif Genpact melipat gandakan pengembalian investasi untuk rumah sakit melalui penggunaan peralatan dan infrastruktur yang optimal, memastikan kapasitas tambahan, penurunan waktu tunggu pasien sebesar 18%, dan peningkatan kepuasan pelanggan sebesar 3%. Kesimpulannya, rumah sakit berusaha mengatasi kekurangan ini dalam kegiatan rumah sakit sehari-hari dengan bantuan teknik seperti model antrian, model proses, sistem informasi rumah sakit, Six Sigma, simulasi, dan yang lainnya. Namun masalah seperti kurangnya koordinasi antara antar muka rumah sakit, waktu tunggu pasien yang mengantri untuk perawatan khusus, dan banyak lagi yang juga harus dieksplorasi dalam penelitian selanjutnya, bersama dengan mempelajari dampak kasus darurat secara lebih luas. Kelebihan jurnal model diagram alir dalam mengalami situasi suram yang dapat dihadapi sistem dan menemukan cara yang tepat pada waktunya untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan kekurangan jurnal tidak adanya software yang mendukung penelitian dan data-data yang jelas pada tabel untuk diolah secara matematis. Yang dipelajari dari jurnal ini adalah tentang meminimumkan waktu antrian dan memaksimalkan pelayanan pada rumah sakit Miami dengan metode diagram alir. Sistem, subsistem, dan sub-subsistemnya yaitu sistem antrian pasien di rumah sakit Miami. Subsistemnya pendaftaran, pemeriksaan, dan perawatan. Untuk sub-subsistem atau entitas dari pendaftaran yaitu resepsionis, form pendaftaran, alat tulis seperti kertas, printer, dan ballpoint. Sub-subsistem atau entitas dari pemeriksaan yaitu dokter, pasien, perawat. Sedangkan untuk sub-subsistem atau entitas dari perawatan adalah alat medis dan obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Palmarosa Ardianti Putri Hardika dengan NPM 210320102225 dari Paralel D. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai aplikasi dari teori antrian untuk optimalisasi waktu tunggu operasi rumah sakit. Identitas dari jurnal yang akan saya review di sini yaitu berjudul Application of Queuing Theory to Optimize Waiting Time in Hospital Operation dengan jurnal yaitu Operation and Supply Chain Management volume 12 nomor 3 tahun 2019 yang ditulis oleh Deepak Yaduvamshi, Ashu Sharma, dan Praful Vijay-Moore. Dengan saya sendiri sebagai reviewer yaitu Palmarosa Ardianti Putri Hardika dan saya mereview jurnal pada tanggal 1 Maret 2023. Latar belakang, operasi pelayanan rumah sakit, khususnya Departemen Rawat Jalan, memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk rumah sakit multispesialisasi. Rumah sakit gagal menangani keluhan tentang waktu tunggu yang lama yang disebabkan oleh antrian yang dapat diamati yang mengakibatkan ketidakpuasan pasien. Departemen Rawat Jalan Rumah Sakit bertindak sebagai jembatan antara rumah sakit dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu difokuskan pada optimalisasi waktu tunggu dalam operasional rumah sakit untuk kepentingan dan kesejahteraan pasien. Tujuan dari jurnal ini sendiri yang pertama yaitu mengidentifikasi kemacetan dalam operasi layanan dan area potensial untuk perbaikan sistem. Yang kedua yaitu mengoptimalkan waktu tunggu pasien sehingga memungkinkan aliran pasien yang lebih tinggi di Departemen Rawat Jalan menggunakan model antrian.
Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini yang pertama yaitu objektif, di mana mengamati berapa lama pasien menunggu dalam antrian, waktu yang mereka habiskan di loket pendaftaran, waktu yang dihabiskan untuk mencapai departemen rawat jalan, dan waktu tunggu di departemen rawat jalan untuk konsultasi. Yang kedua yaitu subjektif, meliputi persepsi pasien tentang keterlambatan, alasan dibalik keterlambatan, psikologi dan opini mengenai ketepatan waktu pendaftaran, mendapatkan konsultasi, jenis pemeriksaan yang dilakukan, dan ketepatan dalam memberikan laporan pemeriksaan. Hasil yang didapat dari jurnal ini yaitu ada beberapa kelemahan yang relevan seperti masalah antrian di loket pendaftaran Departemen Rawat Jalan karena tidak tersedianya formulir, pasien terdaftar dan tidak terdaftar membentuk antrian yang sama, kapasitas tempat duduk yang kurang. Area-area yang mengalami permasalahan dan perlu ditinjau ulang dalam penelitian jurnal ini yaitu yang pertama, kurangnya sistem yang tepat untuk menginformasikan pengunjung pertama kali tentang pendaftaran dengan waktu tunggu rata-rata yaitu 9,86 menit. Yang kedua, keterlambatan karena penjadwalan janji temu dengan resepsionis melalui telepon dengan waktu tunggu rata-rata 0,5 menit. Yang ketiga yaitu keterlambatan karena kesalahan teknis seperti masalah dengan printer dengan waktu tunggu rata-rata yaitu 2 menit. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu rumah sakit kurang memiliki sistem yang baik untuk memberitahukan pasien tentang pendaftaran, terutama pengunjung yang baru kali datang. Satu, terdapat pemborosan waktu bagi pasien atau kerabat dalam mencari tahu prosedur pendaftaran pasien baru yang tepat. Yang kedua, terdapat beberapa kesalahan teknis kecil seperti penempatan formulir pendaftaran yang tidak tepat di lobi utama Departemen Rawat Jalan. Dan yang ketiga, papan nama yang menunjukkan loket pendaftaran baru, pendaftaran lama, dan pasien klub usia emas digantung terlalu tinggi, sehingga menyulitkan pasien yang masuk ke rumah sakit untuk membaca papan nama dan memilih antrian yang sesuai, sehingga menimbulkan kebingungan dan menunda proses pelayanan. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu kelebihannya terdapat analisa SWOT untuk menjelaskan pengoptimalan peluang pengembangan operasional rumah sakit. Namun kekurangannya yaitu tidak ada solusi simulasi untuk penyelesaian persoalan antrian di Departemen Rawat Jalan. Analisis dari sistem, subsistem, entitas, dan keterkaitan pada jurnal ini yaitu sistemnya sendiri yaitu antrian pada Departemen Rawat Jalan, kemudian memiliki subsistem yaitu pendaftaran, pemeriksaan, dan farmasi. Kemudian entitas pada bagian subsistem pendaftaran yaitu terdapat resepsionis, form pendaftaran, dan alat tulis. Yang kedua yaitu entitas pada subsistem pemeriksaan yaitu dokter, pasien, dan juga perawat. Yang ketiga, entitas pada subsistem farmasi yaitu apoteker, resep dokter, dan juga obat. Kemudian keterkaitan dari subsistem dan entitas di sini yaitu pasien pertama kali melakukan pendaftaran melalui resepsionis dengan mengisikan form pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian setelah mengisikan form pendaftaran, pasien akan menerima nomor antrian untuk melakukan pemeriksaan di bagian subsistem pemeriksaan. Pada subsistem pemeriksaan sendiri akan terdapat dokter dan juga perawat yang akan membantu dalam mendiagnosa gejala yang dialami oleh pasien, kemudian dokter akan memberikan resep obat untuk ditebus di bagian subsistem farmasi. Nah, pada bagian subsistem farmasi sendiri terdapat apoteker yang bertugas untuk meracik obat yang dibutuhkan pasien berdasarkan dari resep dokter. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inensi Novianto dengan NPM 21186. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal tentang antrian pada rumah sakit. Nah, di sini untuk jurnal sendiri yaitu jurnal internasional untuk volume dan halamannya yaitu volume 12 dan halamannya 36 sampai 48. Untuk tahunnya sendiri yaitu tahun 2020 dan penulisnya yaitu Amal Ojoku dan kawan-kawan. Untuk reviewernya saya sendiri Indayani Novianto dengan tanggal Rabu 1 Maret 2023. Nah, yang pertama di sini ada abstrak.
Untuk jurnal yang berjudul berikut, ini membahas tentang berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal ini dengan pendekatan tiket, namun hal ini tidak mengurangi kerumunan di dalam dan sekitar rumah sakit. Dalam penelitian ini, sistem kontrol antrian terpusat dikembangkan yang dapat digunakan di berbagai bagian rumah sakit. Nah, untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pasien di rumah sakit mengalami penurunan dari waktu ke waktu, dan terdapat sedikit perbedaan antara waktu kedatangan dan waktu tunggu untuk beberapa pasien. Sistem ini menghemat waktu pasien, membuat rumah sakit lebih teratur dan menghindari kepadatan berlebih jika tekanan pada fasilitas rumah sakit berkurang secara signifikan. Yang selanjutnya ada pengantar, layanan kesehatan sekunder mengacu pada sistem kesehatan tingkat kedua di mana pasien dari layanan kesehatan primer dirujuk ke spesialis di rumah sakit yang lebih tinggi untuk perawatan. Salah satu masalah nyata yang berafiliasi dengan sebagian besar rumah sakit adalah kepadatan pasien, terutama untuk rumah sakit yang dikenal baik dalam menangani kasus-kasus tertentu, seperti wanita dan masalah terkait kesuburan, kasus anak-anak, kedokteran gigi, dan lain-lain. Merupakan praktik umum bagi beberapa orang untuk meninggalkan rumah sakit mereka, rumah sakit yang akan datang kembali nomor dan kembali nanti sehingga mereka bisa dilayani tepat waktu, bahkan ketika mereka tidak yakin dengan kedatangan dokter, mengamankan nomor tiket bahkan tidak menjamin waktu yang tepat untuk merawat pasien. Yang selanjutnya ada pembahasan. Nah, pada pembagian pembahasan, penulis membagi subpokok bahasan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pekerjaan terkait antrian merupakan masalah utama yang mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan dengan keterbatasan fasilitas. Antrian dibuat ketika jumlah kedatangan pasien melebihi tingkat pemberian layanan sebagai akibat keterbatasan sumber daya. Berikutnya ada manajemen antrian dalam sistem pelayanan kesehatan. Sistem kesehatan sangat sensitif, dengan demikian masalah antrian di daerah ini telah menarik banyak perhatian dari kalangan akademisi. Selanjutnya ada teori antrian. Teori antrian dipandang terutama sebagai cabang terapan teori probabilitas. Ini telah diterapkan di berbagai jenis bidang, misalnya sistem komputer, jaringan komputer, pabrik mesin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting untuk mengembangkan platform yang memungkinkan pasien untuk mengantri secara virtual dan tinggal di lokasi yang berbeda baik dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit, tetapi tetap memantau aliran antrian saat bergerak. Sistem memberitahu pasien dan juga membuat ketentuan untuk pasien untuk mengkonfirmasi apakah mereka siap untuk datang ke rumah sakit. Penelitian ini menyediakan platform bagi semua rumah sakit untuk secara ketat mematuhi kebijaksanaan jarak sosial karena hanya sedikit pasien yang dirawat di rumah sakit. Seperti yang terlihat dari hasil, sedikit variasi diamati antara waktu kedatangan aktual yang waktunya diharapkan survei untuk mengetahui alasan hal ini dapat dilakukan dan pekerjaan di masa mendatang untuk memperbaiki kesenjangan ini dapat dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan penelitian. Untuk yang pertama, di sini teori dan model analisis yang digunakan tepat. Yang kedua, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami, maksud dan tujuannya oleh pembaca. Analisisnya sangat rinci dan mudah dipahami. Kemudian ada kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan dari isi jurnal ini. Nah, yang kedua, penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Yang berikutnya, di sini ada sistem pada antrian rumah sakit. Yang pertama ada subsistem, yaitu ada pendaftaran, pemeriksaan, pembayaran, dan formasi. Untuk entitas pada subsistem pendaftaran, yaitu ada resepsionis dan form pendaftaran. Yang berikutnya ada entitas pada subsistem pemeriksaan, yaitu ada dokter, pasien, perawat, dan laboratorium. Yang berikutnya ada entitas subsistem pada pembayaran, yaitu ada loket pembayaran. Yang berikutnya ada entitas subsistem pada farmasi, yaitu ada apoteker, resep obat, dan obat. Berikutnya adalah tujuan dan keterkaitan antar subsistem pada antrian rumah sakit. Yang pertama ada tujuan, yaitu untuk menghemat waktu pasien, membuat rumah sakit lebih teratur dan menghindari kepadatan berlebihan. Jika tekanan pada fasilitas rumah sakit berkurang secara signifikan. Nah, layanan
dan lingkungan yang lebih sehat tersedia bagi pasien dan staf medis. Yang selanjutnya ada keterkaitan antar subsistem. Keterkaitan antar subsistem yang terjadi pada antrean rumah sakit, pasien yang datang akan mendaftar di loket pendaftaran, lalu mengisi form pendaftaran. Setelah mengisi form pendaftaran, selanjutnya pasien akan mendapat nomor tunggu untuk diperiksa. Pada subsistem pemeriksaan, dokter akan memeriksa pasien dengan dibantu oleh perawat. Kemudian setelah pemeriksaan, pasien akan mendapatkan resep dokter yang akan dibawa ke bagian farmasi. Pada subsistem farmasi, apoteker akan memberikan obat sesuai dengan resep dokter. Nah, cukup sekian untuk review jurnal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Rai Faresta, NPM 210320101018. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang telah saya baca dengan judul jurnal Pendekatan Berbasis Simulasi untuk Meningkatkan Klinik Rawat Jalan Operasi dengan volume 39 tahun 2020 dan penulisnya Muhammad Ahmed Kalwar, Sonia Irsad Mari, Muhammad Saad Memon, dan Anwaruddin Tanwari. Reviewernya saya sendiri yaitu Hafidz Rai Faresta. Saya mereview jurnal ini pada tanggal 2 Maret 2023. Untuk pendahuluannya, saat ini kepadatan pasien di UPD, ICU, dan UGD dan ruang tunggu menjadi masalah besar. Karena kemacetan, sistem antrian yang direncanakan tidak bekerja secara efektif. Dalam kehidupan sehari-hari, antrean pada dasarnya sering terjadi, misalnya di rumah sakit, superstore, pompa bensin, dan pengisian CNG. Ketika sumber daya yang tersedia kurang dari entitas, maka antrian terbentuk. Istilah penundaan adalah didefinisikan sebagai perbedaan dalam permintaan layanan dan terkait kapasitas yang tersedia untuk memenuhi permintaan. Menunggu lama antrian sering memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan pasien. Untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menyarankan jumlah atau jadwal optimal dokter di OPD gastrologi di Rumah Sakit Karachi, Pakistan. Untuk metode penelitian yang digunakan, OPD gastrologi dipilih untuk pengumpulan data. Durasi kegiatan pengumpulan data adalah 7 hari. Variabel pengumpulan data meliputi tingkat kedatangan, tingkat pelayanan, waktu pelayanan yang ditempuh oleh masing-masing narasumber, dokter, perawat, dan resepsionis per pasien. Pendapatan dokter per pasien, biaya yang dibayarkan oleh pasien untuk dilayani oleh dokter. Untuk hasilnya, dalam durasi 4 jam, 71 pasien dilayani oleh dokter 1, dan itu adalah jumlah pasien maksimum, dan sebaliknya 17 pasien dilayani oleh dokter 5. Jumlah pasien yang dilayani oleh masing-masing dokter tergantung pada waktu pelayanan pasien, dan waktu pelayanan minimum adalah dokter 1. Dalam sistem antrian OPD, jumlah antrian adalah 8, bahwa jumlah maksimum pasien, yaitu 80, menunggu di resepsi. Jumlah rata-rata menunggu pasien 16,75 di resepsi juga lebih besar dari semua rata-rata. Untuk kesimpulannya, jumlah dokter di OPD tidak mungkin bertambah karena pasien datang untuk dokter tertentu di OPD. Karena bertujuan untuk memberikan usul berapa banyak pasien yang dapat dilayani, maka dokter yang ada saat ini disarankan untuk duduk lebih lama. Jika dokter seharusnya duduk selama 7 jam di OPD, maka pasien yang dilayani 105% lebih banyak dibandingkan dengan yang ada saat ini. Untuk kelebihan dalam jurnal ini, yaitu bahasa yang digunakan mudah mengerti dan penjelasan yang mudah dimengerti. Untuk kekurangannya, pada jurnal ini hasil yang diberikan tidak dijelaskan secara detail dan langkah-langkahnya juga tidak dijelaskan secara terperinci. Untuk lesson learned-nya, analisis sistem antrian dapat dianalisis dengan menggunakan simulasi diskret untuk mendapatkan solusi yang optimal. Mungkin cukup sekian hasil review jurnal yang telah saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidz Rai Faresta dengan NPM 210320101182.
Pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang telah saya baca dengan judul jurnal Pendekatan Berbasis Simulasi untuk Meningkatkan Klinik Rawat Jalan Operasi dengan volume 39 tahun 2020. Untuk penulisnya Muhammad Ahmad Kalwar, Sonia Irsad Mari, Muhammad Saad Memon, dan Anwaruddin Tanwari. Reviewernya saya sendiri, Hafiz Raif Agasta, dan saya mereview jurnal ini pada tanggal 2 Maret 2023. Pendahuluannya, saat ini kepadatan pasien di OPD, ICU, UGD, dan ruang tunggu menjadi masalah besar. Karena kemacetan, sistem antrian yang direncanakan tidak bekerja secara efektif. Dalam kehidupan sehari-hari, antrean pada dasarnya sering terjadi, misalnya di rumah sakit, superstore, pompa bensin, dan pengisian CNG. Ketika sumber daya yang tersedia kurang dari entitas, maka antrian terbentuk. Istilah penundaan adalah didefinisikan sebagai perbedaan dalam permintaan layanan dan terkait kapasitas yang tersedia. Untuk memenuhi permintaan biaya, menunggu berhubungan dengan antrian. Ketika pasien menunggu dalam sistem untuk mendapatkan layanan, menunggu lama antrian sering memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menyarankan jumlah atau jadwal optimal dokter di OPD gastrologi di Rumah Sakit Karachi, Pakistan. OPD gastrologi dipilih untuk pengumpulan data. Durasi kegiatan pengumpulan data adalah 7 hari. Variabel pengumpulan data meliputi tingkat kedatangan, tingkat pelayanan, waktu pelayanan yang ditempuh oleh masing-masing narasumber, dokter, perawat, dan resepsionis per pasien, pendapatan dokter per pasien, biaya yang dibayarkan oleh pasien untuk dilayani oleh dokter. Hasil. Dalam durasi 4 jam, 71 pasien dilayani oleh dokter 1 dan itu adalah jumlah pasien maksimum. Dan sebaliknya, 17 pasien dilayani oleh dokter 2. Jumlah pasien yang dilayani oleh masing-masing dokter tergantung pada waktu pelayanan pasien dan waktu pelayanan minimum adalah dokter 1. Dalam sistem antrian OPD, jumlah antrian adalah 8, bahwa jumlah maksimum pasien yaitu 80 menunggu di resepsi. Jumlah rata-rata menunggu pasien di resepsi juga lebih besar dari semua rata-rata. Rata-rata waktu tunggu pasien pada antrian yang berbeda cukup sedikit, namun pada antrian penerimaan disimulasikan menjadi 50,69 menit. Waktu maksimal pasien dalam antrian penerimaan adalah 233 menit. Kesimpulan, jumlah dokter di OPD tidak mungkin bertambah karena pasien datang untuk dokter tertentu di OPD. Karena bertujuan untuk memberikan usul berapa banyak pasien yang dapat dilayani, maka dokter yang ada saat ini disarankan untuk duduk lebih lama. Jika dokter seharusnya duduk selama 7 jam di OPD, maka pasien yang dilayani 105% lebih banyak dibandingkan dengan yang ada pada saat ini. Untuk kelebihan para jurnal ini, yaitu bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan penjelasan yang mudah dimengerti. Untuk kekurangannya, jurnal ini tidak memberikan hasil yang dijelaskan secara detail dan langkah-langkahnya juga tidak terperinci. Untuk lesson learned-nya, analisis sistem antrian dapat dianalisis dengan menggunakan simulasi diskrit untuk mendapatkan solusi yang optimal. Pada sistem antrian rumah sakit ini, didapatkan subsistem penerima tamu, bagian rawat jalan, OPD, bagian gawat darurat, UGD, unit perawatan intensif ICU, dan ruang tunggu. Dengan komponen atau entitasnya yaitu pasien, tenaga medis, staf, dan fasilitas. Mungkin cukup sekian hasil review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainur Roziki dari Kodok 0103. Saya akan menginformasikan mengenai tugas review jurnal.
Untuk jurnal ini application theory and discrete event simulation in healthcare units of Pakistan, volume 10 tahun 2021, penulis Muhammad Ahmed Anwar, Wisanto Muhammad Ali Khan, Sarmat Ali Basekali. Untuk reviewnya saya Muhammad Zainur Rozikin, tanggal 1 Maret 2023. Latar belakangnya, kesehatan yang baik diperlukan bagi warga negara dan negara manapun. Jika masyarakat sehat, maka mereka dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi nasional. Sistem perawatan kesehatan adalah sektor utama yang memainkan peran penting dalam menyediakan dan menjaga kesehatan warga negara yang baik. Ada dua sektor kesehatan di Pakistan, yaitu publik dan swasta. Sistem perawatan kesehatan masyarakat Pakistan difasilitasi dengan berbagai fasilitas dan sumber daya yang tentunya tidak cukup, dan fasilitas dan sumber daya untuk setiap benar-benar tidak salah urus. Inilah alasan mengapa pasien yang tiba di rumah sakit sektor publik menghadapi banyak masalah. Perlambatan adalah salah satu masalah utama pasien meninggal menunggu giliran lain. Tujuannya juga dari pemerintah adalah untuk menyoroti masalah perawatan kesehatan swasta dan publik di Pakistan. Pada saat yang sama, solusi dari berbagai masalah juga dibahas berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu untuk mengidentifikasi masalah sistem pengiriman layanan kesehatan swasta dan publik di Pakistan, untuk meninjau aplikasi teori antrian dan simulasi peristiwa diskrit dalam menyelesaikan masalah sistem pengiriman layanan kesehatan di seluruh dunia, dan untuk menyarankan ruang untuk perbaikan dari sistem pelayanan kesehatan. Metodologi. Jumlah data yang digunakan dalam penilaian ini bersifat sekunder yang dikumpulkan dari laporan organisasi yang diakui secara nasional dan internasional, yaitu WHO. Ini dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dari antrian dan simulasi peristiwa diskrit dikumpulkan hasilnya. Alokasi sumber daya dan saluran yang efisien sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat itu kepada pasien di setiap tahap di fasilitas kesehatan. Ditunjukkan bahwa waktu tunggu pasien yang lebih lama di rumah sakit pemerintah disebabkan oleh kurangnya pengawasan di berbagai tingkat layanan. Disarankan untuk menambahkan jumlah dokter dari 10 menjadi 12. Solusi dianggap optimal karena ICU adalah unit perawatan kritis di rumah sakit manapun. Mereka menggunakan model antrian server tungguan dan multi server, dan waktu tunggu pasien yang lebih besar ditentukan oleh model diapotik dengan departemen lain. Dianggap bahwa waktu tunggu pasien dapat digunakan dengan bantuan model antrian multi server. Semulanya salah urus sumber daya dan sistem antrian disorot menjadi alasan utama rendahnya kualitas pemberian layanan kesehatan di rumah sakit sektor publik Pakistan. Selain itu, pelayanan tertunda, waktu tunggu yang lama, dan kapasitas departemen yang kurang, keadaan darurat, OPD, dan laboratorium menjadi masalah yang dihadapi oleh pasien. Di saat yang sama, jumlah dokter juga kurang dari kebutuhan. Dan pada antrian dapat membawa perbaikan besar dalam sistem pelayanan kesehatan. Masalah yang terkait dengan sistem antrian, itu waktu tunggu pasien dalam antrian, keterlambatan layanan di ujung rumah sakit, pasien yang tidur di bangsal, harus ada kemajuan pasien secara keseluruhan, dapat diselesaikan dengan bantuan teori antrian, yaitu model antrian server tunggal. Model antrian di server dengan menggunakan perangkat guna Tora dan form. Berbagai kekurangan dan pembelajaran. Bagian dari jurnal ini adalah sumber dari penelitian-penelitian yang pernah dibuat sebelumnya dicantumkan dengan lengkap, sehingga pembaca akan tahu perbedaan dan persamaan hasil masing-masing penelitian yang telah dilakukan. Kekurangan dari jurnal ini adalah hasil dari simulasi diskrit mengenai permasalahan tidak dijelaskan secara detail, dan bentuk antrian yang optimal dari permasalahan yang ada tidak dijelaskan langkah-langkahnya secara rinci. Kemudian pembelajaran dari jurnal ini yaitu simulasi adalah tiruan dari realitas yang ada atau yang direnungkan. Simulasi paling efektif digunakan sebagai tahapan dalam analisis antrian. Terdapat banyak macam software yang digunakan untuk mensimulasikan penyelesaian suatu permasalahan. Misalnya, studi kasus antrian dapat menggunakan software Arena, Tora, dan POM. Untuk analisis dari sistem, subsistem, dan komponen atau entitas dari jurnal ini, untuk sistemnya yaitu antrian rumah sakit, subsistemnya ada penerima tamu, bagian rawat jalan atau OPD, bagian rawat OPD, unit perawatan intensif atau ICU, dan ruang tunggu. Kemudian untuk komponen atau entitasnya terdiri dari pasien, tenaga medis, staf, dan juga fasilitas.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.